Jadi siang ini kebetulan saya dapat sesi yang terakhir dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan semuanya, di mana dengan berbagai macam tantangan. Tadi udah mulai Pak Ses, Pak Menteri, semua para narasumber menyampaikan bahwa tahun 2020 ini adalah suatu tantangan yang luar biasa gitu. Buat saya, kok kamus itu nggak ada ya? Karena ya kita harus hadapi gitu. Sedangkan LPDB juga justru yang paling menghadapi itu gitu. Jadi di era yang sekarang, saya ingin menyampaikan bahwa dua hal aja, apa yang telah dilakukan oleh LPDB di tahun 2020 sebagai pijakan kami untuk menghadapi tantangan yang katanya lebih berat, lebih menantang di tahun 2021. Next. Jadi inilah gambaran daripada perjalanan LPDB yang harus menghadapi tantangan. Di mana tahun 2020 LPDB telah berhasil mencairkan dana, menyalurkan dana sebesar 2 triliun. Padahal dengan berbagai macam tantangan, di mana tahun ini Pak Menteri sudah memfokuskan untuk LPDB menyalurkan 100% kepada koperasi. 2 triliun itu, maaf, tadi Pak Leo menyampaikan bahwa, saudara kandung saya nih Pak Leo, 2 bulan lahir sebelum saya. Saya lahir di LPDB ini di Kementerian Koperasi awal Maret yang disambut dengan adanya pandemi COVID. Jadi langsung berhadapan itu ya gagap juga gitu. Tapi ya kita harus terobos. Alhamdulillah kami sudah ditargetkan waktu itu. 1,8 triliun harus disalurkan tahun 2020. Alhamdulillah 2 triliun bisa mencapai per hari ini. Barusan saya ngerilis untuk CMS-nya melalui BNI dan Bank Mandiri. Dan juga di tahun 2020, alhamdulillah juga atas dukungan semua pihak dari kementerian, LPDB juga diamanahkan oleh pemerintah telah menyalurkan sebanyak kurang lebih 1 triliun 292 miliar untuk program PEN. Jadi alhamdulillah itu pun 100% per hari ini juga telah kita salurkan semuanya. Alhamdulillah. Jadi kenapa sih LPDB itu bisa menyalurkan itu semuanya 100%? Karena kita merasa dengan adanya COVID itu, terutama yang paling menggeliat di telinga saya, Pak Menteri selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi LPDB, Pak Menterinya aja hadir gitu. Masa Pak LPDB nggak hadir di tengah-tengah masyarakat, di mana dengan berbagai macam keterbatasan tidak bisa pakai pesawat, ya kita pakai darat kemana-mana. Alhamdulillah bisa masuk ke pasar-pasar. Sehingga itulah memang LPDB harus hadir. Tadi banyak narasumber juga menyampaikan bahwa ini harus kolaborasi dengan LPD. LPDB siap melakukan itu semuanya. Dan alhamdulillah juga secara capaian kinerja kita LPDB itu mencapai di tahun ini 130% dari target yang telah ditetapkan. Dan kontribusi terbesar itu adalah dari penyaluran dan
NPL yang bisa kita tahan yaitu cuma 1,2%, alhamdulillah itu. Jadi ternyata yang namanya koperasi di ekosistem pembiayaan sebelah, koperasi itu wah banyak macetnya, banyak ininya, enggak juga gitu. Jadi itulah kehadiran LPDB terhadap koperasi. Alhamdulillah amanah dari Pak Menteri 100% kita sudah menyalurkan kepada koperasi. Kenapa kita bisa mencapai kinerja itu? Yaitu kita ada dua hal. Yaitu kita melakukan transformasi, dan satu tadi udah disampaikan Pak Vicky, 19 November adalah sejarah buat LPDB. Kita sudah menyanangkan yang namanya New LPDB. Jadi ada logo baru berupa roda bergerigi yang kami lakukan, yaitu masalah penyederhanaan prosedur. Kita juga yang namanya OTS, on the spot, itu pasti kita harus lakukan. Tapi kita harus mencari terobosan-terobosan dengan berbagai macam keterbatasan kemarin dengan adanya COVID, yang di mana beberapa daerah juga kita naik pesawat aja nggak bisa gitu kan. Tuh. Jadi kita lakukan online, kemudian penyederhanaan proses, dan juga secara internal kita juga melakukan digitalisasi. Tadi udah sampaikan sama Pak Agus sama yang lain juga bahwa koperasi yang mana sih yang harus digital. Koperasi tadi dibilang buku 3 dan 4. Saya sangat setuju, pengalaman. Untuk koperasi yang besar, melakukan digital, itu sangat mudah untuk mengakses kepada lembaga pembiayaan, terutama kepada LPDB. Kenapa? Karena udah jelas nih, transparansinya, trust terhadap anggotanya, efektivitas semuanya bisa kita lakukan dengan cepat. Sehingga itulah sebagai saya sangat setuju untuk buku 3 dan 4 untuk digitalisasi. Jadi yang terakhir juga kami juga tidak pelit untuk memberikan suatu pendelegasian kewenangan, Pak. Jadi kita nggak boleh egois. Kita ternyata yang namanya room untuk pemberian pendelegasian kewenangan itu adalah suatu keberanian. Jadi janganlah suatu manajemen cuma dikangkangin sendiri, tidak ada pendelegasian mana yang harus kita berikan ke bawah. Sehingga kita memikirkan yang strategis-strategis aja gitu. Jadi itu yang kami lakukan di LPDB. Kemudian next, ini waktunya udah mepet. Untuk tahun itu kami cuman ada dua. LPDB tetap melakukan suatu penyaluran. Namun penyaluran yang bagaimana? Tadi udah disinggung mengenai masalah yang UKM by design. Sangat setuju. Jadi nanti koperasi-koperasi yang by design bersama-sama dengan UKM-nya. Kemudian Pak Leo tadi udah menyinggung masalah inkubasi. Kita bikin inkubator dan pendampingan. Kemudian LPDB juga tidak bisa berdiri sendiri. Mohon tambahan waktu dikit Pak Vicky. Oh boleh ya. Karena terakhir nggak ada yang nunggu. Jadi LPDB itu jujur nggak bisa bekerja sendiri. Terkhusus terima kasih kepada semua deputi yang ada di Kementerian Koperasi ini, dan juga kepada mitra kita sendiri, koperasi dan kementerian lain, startup, BUMN, ataupun Pemda. Kementerian lain itu karena kita banyak bekerja sama dengan contoh di KKP, Kementerian Pertanian, bahkan ke BPN sekarang. Bahkan OJK, Pak. Jadi OJK sekarang udah mulai mendiskusikan masalah beberapa skim pembiayaan yang memang kita
harus kolaborasikan dengan LPDB katanya OJK gitu. Kemudian BUMN ini jelas karena ke depan by design itu harus ada off-taker di mana kita sudah mulai sekarang udah gerak dengan beberapa BUMN terutama BUMN pangan yaitu ada Perinus, ada RNI maupun BGR. Itu kita sekarang udah mulai rancang. Dan bahkan sekarang untuk off-taker swasta juga kita juga udah kolaborasikan. Khususnya Pemda itu sangat penting memang. Karena apa? Keberadaan LPDB itu ada di Jakarta. Kalau kita tidak berkolaborasi dengan dinas-dinas yang ada di Pemkab, Penkop, ataupun di Penprov, apalagi satu, yaitu mengenai lembaga penjaminan yang ada di daerah-daerah. Jadi itu network daripada LPDB ke depan. Jadi strategi bisnis baru untuk 2021 LPDB tetap menyalurkan namun kepada koperasi yang by design maupun ke UMKM yang di bawah koperasi yang by design. Kemudian kita melakukan inkubator dan pendampingan. Dan itu aja Pak Vicky yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.